Ya, halo Kapten, ketemu lagi dengan saya Andi Eliudistira. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara melakukan penyetingan GPS Rescue pada Betaflight versi 4.2. Ya, berbicara terkait dengan Betaflight, seperti biasa sebelum saya masuk, saya akan membagikan sedikit terkait dengan GPS Rescue Betaflight versi 4.2 ini. Nah, saya rasa hampir semua pilot FPV saat ini sudah pernah melakukan settingan ini ya. Ini bukan settingan yang baru, namun tentu saja dengan berkembangnya zaman ya, berkembangnya software dan segala macam itu membuat parameter-parameternya itu cenderung menjadi lebih baik ya. Nah, seperti halnya saya sebelumnya selalu mengarahkan kenapa mesti Betaflight 4.2, karena di Betaflight 4.2 ada banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di situ. Mulai dari control stick yang cukup bagus, penerbangan yang cukup bagus, untuk tunnya itu lebih gampang, dan pembaharuan sedikit terkait dengan GPS Rescue-nya. Nah, saya tidak bisa menentukan secara jelas apakah GPS Rescue ini perubahan dari 41 ke 42 ataukah sebelumnya ya. Namun yang jelasnya sebelumnya saya menggunakan versi yang lebih lama, yaitu 4.0, dan langsung hijrah ke 4.2 setelah mengetahui ada beberapa parameter yang cukup mumpuni di Betaflight 4.2 ya. Nah, untuk teman-teman yang pernah melakukan penyetingan GPS Rescue, ada banyak sekali pro tips yang diberikan oleh YouTube channel ya. Nah, namun tentu saja dengan perkembangannya waktu, ada pada settingan-settingannya itu saya lihatnya ada beberapa settingan yang tidak dijelaskan ya. Namun sangat penting untuk teman-teman ketahui. Nah, untuk GPS Rescue sendiri beda halnya dengan RTH ya. RTH-nya milik INAF yang pernah saya bagikan sebelumnya. Di GPS Rescue milik Betaflight ini kita hanya membutuhkan dua sensor utama mungkin tiga sensor utama, yakni yang pertama gyro, akselerometer, dan GPS tentunya ya. Namun beda halnya dengan INAF, karena kita harus membutuhkan semua sensor yang kita butuhkan seperti gyro, akselerometer, barometer, magnetometer, dan GPS. Nah, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Silahkan teman-teman yang membandingkan sendiri. Namun tentu saja dengan GPS Rescue ini, dulunya saya tidak terlalu percaya dengan settingan seperti ini karena tingkat gagalnya itu sangat tinggi. Ya, ada banyak sekali teman-teman yang pernah melakukan settingan dan kembali tidak pernah menghiraukannya lagi. Kenapa? Karena beberapa orang telah melakukan settingan dan drone-nya itu tiba-tiba jatuh pada saat kita melakukan GPS Rescue. Ya, tidak harusnya kuotnya itu akan kembali ke posisi ke arah posisi awal dia terbang. Namun ini tidak langsung jatuh saja seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga teman-teman yang telah melakukan settingan seperti ini. Justru pada saat RTH-nya diaktifkan, GPS Rescue-nya diaktifkan, bukan RTH, dia malah terbang tinggi ya, naik sangat tinggi melewati batas maksimum yang telah kita set ya. Flight to the moon. Saya kurang tahu dia mau kemana ya. Saya telah mencobanya, nanti ada video terakhir di akhir video saya ini, dimana penyettingan awalnya yang sebelumnya saya memperhatikan ada salah satu param yang harus kita rubah di situ, yang membuat drone-nya kita selalu terbang lebih tinggi dibanding dengan sebelumnya. Pada saat rescue-nya itu tidak pernah stabil sesuai dengan RTH, sesuai dengan maksimum altitude yang kita terapkan, yang kita tetapkan di parameter CLI-nya. Nah, itu yang menjadi permasalahan ya. Nah, saya rasa untuk video ini mungkin agak kurang yang pernah nge-share ya terkait dengan parameter yang satu ini, karena memang fungsi ini dan param ini baru saja ada di versinya. Saya kurang tahu apakah di 41 apa di 42 adanya param ini. Yang jelasnya param ini sangat mumpuni untuk mengantisipasi penerbangan pada saat RTH dengan altitude-nya itu berubah-ubah, kadang 40, kadang 70, kadang 80. Video saya bisa dilihat setelah ini. Ada perbandingan setelah saya melakukan settingannya sebelumnya dan saya melakukan settingan yang kedua, final release menurut saya. Oke teman-teman, seperti biasa, untuk tidak lama kita langsung saja lihat settingannya seperti apa. Ini saya di sini sudah menggunakan borak ya, cara Jawali borak frame lokal dengan GPS
menggunakan TBS ya M8 ya. Saya pasang di atas di sini. Saya kurang tahu, ada banyak pendapat mengatakan menyimpan di sini itu terganggu oleh HD cam, HD kamera dan segala macam, harusnya itu dibuat tower dan segala macam. Namun setelah saya coba tadi dengan GPS saya simpan di atas ini cukup mumpuni, dia berada di sekitar 13 sampai 14 GPS. Saya rasa sudah cukup bagus ya untuk melakukan GPS rescue ya. Untuk teman-teman yang suka mid range dan long range, untuk lokasi-lokasi yang mungkin saja ekstrim, saya rasa sangat rekomendasi untuk memasang GPS ya, karena saya rasa untuk drone FPV saat ini dengan perkembangan software saat ini, saya rasa GPS itu menjadi wajib di FPV ya, untuk mengantisipasi kehilangan kuatnya kita. Ya, saat ini dengan berkembangnya teknologi, harga-harga part itu semakin mahal saja teman-teman ya. Nah, tentu saja kita harus mumpuni dengan tingkat penerbangan yang lebih aman, safety, atau kalau saya bilangnya GPS itu sudah cukup wajib untuk teman-teman yang suka penerbangan mid range dan long range atau tempat-tempat yang ekstrim seperti laut dan pegunungan ya. Beda halnya ini yang sering saya pakai untuk jarak-jarak menengah ke atas. Beda halnya dengan drone saya yang satu ini, yang seperti ini. Nah, ini drone ngesot. Drone ngesot kenapa? Terbangnya di bawah-bawah ya, di kolong-kolong ya, masuk di sana sini tempat ruang-ruang sempit dan segala macem ya. Terus salahnya juga karena dia obesitas ya, terlalu besar juga seperti ini sebenarnya ya. Nah, kenapa tidak membutuhkan itu? Karena jarak jelajahnya itu hanya di sekitaran spot lokasi saja, dengan tingkat mungkin di bawah pepohonan dan segala macam. Saya rasa untuk menerapkan GPS rescue saya rasa sia-sia saja. Kenapa? Karena jika kita berada di bawah pepohonan terus kita kehilangan FPV feed atau kita lost signal, terus dia RTH-nya lari ke atas mas bro ya, nabrak pohon sana sini. Nah, penerbangannya kan kurang lebih sekitar 5-10 meter ketinggiannya. Saya rasa dengan jatuh 5 meter dan 10 meter mungkin tingkat risikonya akan lebih rendah dibanding jika teman-teman memasang GPS ya, sedangkan teman-teman terbang rendah terus dia RTH atau dia lost koneksi, dia akan naik ke titik tertinggi yang kita set ya. Contoh kita pasangnya di 20 meter ya, dia akan terbang dulu ke 20 meter dan mengarah ke kita dan berusaha turun. Ya, saya rasa untuk ini saya tidak terlalu berekomendasi. Namun jika teman-teman melakukan penerbangan seperti ini di tempat-tempat yang ekstrim juga, saya rasa mungkin saja kalian membutuhkannya. Kalau saya sih lebih prepare ke yang seperti ini, karena di samping bisa jelajah di tempat-tempat ekstrim, sedikit kuat dengan gangguan udara. Ya, kalau yang ini saya rasa dia tidak terlalu mumpuni lawan angin gede ya, saya bilangnya begitu. Kalau ini sih saya hajar-hajar saja mas bro, apalagi kita mainnya dengan 6S. Saya rasa it's okay lah saat ini. Oke, baik pilot, kita sudah berada pada PC kita seperti biasa ya. Sebelum saya masuk ke settingan beta flagnya, alangkah bagusnya saya memperlihatkan kembali dan merefresh kembali untuk pin outnya, pemasangan GPS-nya pada boardnya teman-teman ya. Oke, di sini saya memiliki sebuah foto di mana wiring diagram yang sangat sederhana antara GPS dengan board ya. Bisa dilihat di sini untuk pemasangannya sangat sederhana, di mana ground dipasang pada titik ground yang ada di FC, sedangkan 5 voltnya dipasang ke 5 volt yang ada di FC. Terus RX-nya dipasang ke TX pada board dan TX GPS-nya dipasang ke RX board. Perlu teman-teman ketahui bahwa teman-teman harus melakukan silang ya antara RX dan TX yang ada pada GPS dan boardnya, itu harus terjadi ya. Untuk pemilihan word tersendiri tidak ada word yang khusus untuk GPS ya. Teman-teman bisa menggunakan seluruh word yang ada, yang kosong, yang tidak digunakan oleh sensor yang lain. Oke, saya rasa sudah mengerti ya untuk masalah ini. Saya langsung saja masuk ke beta flag ya. Teman-teman, di sini beta flag yang saya gunakan adalah 10.7. Saya menyarankan teman-teman yang tidak menggunakan 10.7 untuk segera merubah ke 10.7 karena ada banyak sekali fitur-fitur yang akan berbeda jika teman-teman menggunakan konfigurasi beta flag yang berbeda ya. Oke, langsung saja saya masuk, langsung connect saja.
untuk melakukan settingan awalnya itu teman-teman harus memastikan port yang teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan port UART 3 untuk melakukan pemasangan sensornya sendiri ya. Tinggal teman-teman memilih sensor, langsung pilih GPS dengan bitrate baud rate-nya itu adalah auto. Jadi nanti dari GPS-nya sendiri setelah teman-teman save and reboot itu dia akan memilih sendiri ke 56700 atau yang lainnya. Langsung saja tekan auto dan tekan save and reboot. Setelah itu kita langsung masuk ke konfigurasi. Di konfigurasi teman-teman tidak usah memperhatikan yang lain, teman-teman cukup langsung ke bawah saja di sebelah kanan ya. Kurang lebih di sini teman-teman cukup mengaktifkan GPS di sini. Jika sebelumnya dia disable, teman-teman cukup melakukan enable dengan centang di sini. Untuk protokolnya disesuaikan dengan tipe GPS yang digunakan. Di sini saya menggunakan TBS M8 dengan protokol U-Blox, maka saya pilih U-Blox. Jika teman-teman membeli dengan seri protokol NMEA, berarti teman-teman pilih NMEA. Karena saya memilih U-Blox karena saya mempunyai U-Blox. Setelah itu teman-teman cukup centang auto config ya. Oke, terus setelah itu di sini saya sudah terbiasa menggunakan use Galileo ya. Jika teman-teman tidak terbiasa, cukup mematikan centangnya. Jika pernah menggunakan use Galileo dan solid di tempat teman-teman, silahkan klik use Galileo. Oke, yang lainnya silahkan standar seperti biasa. Ya, setelah itu teman-teman masuklah ke settingan file save. Di sini file save saya sudah kelihatan ya. Namun yang teman-teman yang belum kelihatan pastikan sudah melakukan expert mode. Di sini bisa lihat expert modenya itu diaktifkan di sebelah kanan atas ya, di sebelah sini ya. Tekan di sini untuk memunculkan tab file save-nya. Sekarang kita masuk ke tab file save-nya. Oke, di sini untuk tab file save-nya di sebelah kiri tidak usah ya, kita langsung lihat di sebelah kanan saja. File save switch-nya saya pilih biasanya di STG 2 ya. Langsung ke STG 2 dengan delay-nya ini teman-teman bisa membuatnya 0 ya. Untuk kedua pilihan ini kegunaannya agar tidak ada jeda pada saat mengambil tindakan ya teman-teman. Pada saat teman-teman melakukan action atau signal loss atau menekan tombol RTH, dia langsung bertindak, tidak menunggu delay, kurang lebih seperti itu. Oke, terus karena di sini saya sudah menggunakan GPS Rescue, saya langsung pilih untuk tindakannya adalah GPS Rescue. Oke ya. Terus inilah parameter yang saya gunakan ya. Saya akan menjelaskan satu-satu. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisi teman-teman sendiri ya. Yang pertama adalah angle. Angle adalah sudut kemiringan drone-nya teman-teman akan hover ya pada saat dia RTH. Di sini ada 40. Nah, setelah saya lakukan pengecekan, alangkah bagusnya di sini dikasih 30 saja teman-teman ya. Oke, sedangkan initial altitude adalah pada saat GPS rescue teman-teman menginginkan ketinggian berapa ya. Tentu saja teman-teman harus memastikan dengan lokasi bermain teman-teman. Pilihlah initial altitude ini di atas gedung-gedung atau pohon tertinggi yang ada di lokasinya teman-teman. Pastikan ukurannya ini berada di atas itu biar pada saat RTH drone-nya ini bisa melewati semua obstacle yang tinggi yang ada. Karena di sini saya berada di pinggir laut ya. Untuk ketinggian pohon sih di sini paling tinggi ada di 20 meter, maka saya tulisnya di sini adalah 30 meter. Oke ya. Terus yang di bawahnya itu ada namanya descent distance ya. Descent distance ini adalah ini penting juga ya. Descent distance itu kapan kepala mulai menurun ya. Mungkin lebih gampangnya untuk dicerna adalah berapa jaraknya antara kuat dengan posisi home-nya, di mana kuatnya akan mulai menurunkan ketinggiannya. Ya, ini adalah descent distance. Biasanya saya menulis angkanya 50. Oke ya. Terus yang di bawah adalah ground speed ya. Ini kita berbicara masalah kecepatannya dia dalam RTH atau GPS rescue ya.
Nah, standarnya ini kalau tidak salah ada di 20 ya. Saya rasa itu terlalu kencang untuk ukuran drone ya, apalagi di 5 inci dengan powernya 6S itu sangat kencang sekali di ground speed 20. Saya rasa dengan ground speed 15 sudah sangat cukup bagus. Oke ya. Terus yang di bawahnya throttle minimum. Throttle minimum adalah throttle minimum yang digunakan kuatnya pada saat dia melakukan GPS rescue. Di sini drone tersendiri tidak akan melakukan throttle di bawah dari 1100 ya, kurang lebih seperti itu. Untuk throttle maksimum adalah throttle maksimum yang dilakukan pada saat kuatnya melakukan GPS rescue. Nah, di sini saya melakukan pembatasan. Biasanya orang menyetelnya ini di antara 1600 sampai dengan 1900. Nah, kalau saya sih bilangnya 1600 itu sudah cukup tinggi ya untuk kelas 5 inci. Ya, itu sudah cukup tinggi saya rasa. Terus yang penting juga di bawahnya adalah throttle hover ya. Throttle hover itu ini sebenarnya ini yang cukup bagus jika teman-teman mengetahui drone-nya teman-teman itu hovernya di throttle keberapa. Ini fungsinya untuk menstabilkan pada saat dia melakukan GPS rescue. Biasanya kalau kita milih terlalu rendah, drone-nya akan naik turun ya, kayak kodok ya. Pada saat dia GPS rescue itu ketinggiannya tidak bisa tetap karena dia naik turun karena throttle hovernya itu tidak berada di throttle hover yang tepat. Alangkah lebih bagusnya kalau teman-teman tahu throttle hover yang teman-teman yang punya, karena ini setiap quad itu berbeda, akan lebih bagus dalam pada saat dia melakukan GPS rescue. Oke, di bawahnya adalah di sini adalah accent rate ya, meter per detik ya. Ini adalah kecepatan drone-nya itu pada saat dia GPS rescue. Taruhlah dia berada di ketinggian 20, sedangkan teman-teman menyetirnya ketinggiannya itu altitude di sini kan saya pasangnya 30. Pada saat dia di 20, otomatis drone-nya tersendiri akan menaikkan ketinggiannya dulu ke angka 30. Nah, accent rate ini adalah kecepatan dia climbing antara 20 meter itu ke 30 meter. Itu adalah accent rate. Dia accent rate-nya itu kecepatan climbingnya itu 4 meter dalam 1 detik. Oke, sedangkan descent rate-nya itu kebalikan dari accent rate tadi ya. Kalau accent rate itu naik, berarti descent rate-nya adalah turun. Jadi kecepatan kuatnya pada saat dia turun di ketinggian itu di sini 1,5 meter per detik. Setelnya kurang lebih seperti ini. Oke, terus di bawah minimum satellite ya. Minimum satellite ini adalah jumlah sat minimum yang diperbolehkan kuatnya dalam melakukan GPS rescue. Nah, ini sangat menentukan aktif atau tidaknya GPS rescue-nya teman-teman. Jika teman-teman memilih angka lebih tinggi, otomatis dia tidak akan melakukan GPS rescue jika belum memenuhi minimum satelitnya itu. Ya, di sini saya memilih 6. Nah, ini saya dapat rekomendasi dari berbagai pihak ya, baik membaca artikel-artikel luar dan video yang lain juga. Rata-rata mereka 6-8. Kalau saya rasa 6 satelit itu sudah cukup mumpuni ya. Apalagi teman-teman punya GPS yang cukup bagus, jadi mana satelitnya itu jarang naik turun ya. Jadi saya rasa untuk angka 6 itu tidak terlalu rendah, tapi tidak juga terlalu tinggi. Oke, terus di bawah ada namanya ini baru ya, baru muncul di 10.7 ya. Untuk ini allow arming without fix itu artinya kalian mengizinkan kuatnya untuk melakukan arming walaupun minimum satelitnya belum terpenuhi. Ya, jadi ini sebenarnya ada plus minusnya teman-teman ya. Jika teman-teman berada di lokasi yang signal GPS-nya sangat buruk, kalian akan tetap bisa bermain. Walaupun kekurangannya adalah pada saat kita terbang
dengan di bawah minimum satelit, otomatis konsekuensinya adalah GPS rescue-nya tidak aktif. Alias pada saat kita ada trouble atau apa, pada saat kita disarming, itu otomatis kuotnya akan jatuh. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah mengizinkan kita untuk arming walaupun GPS-nya belum fix atau minimum mencapai minimum satelit yang kita buat di sini. Oke ya. Terus ya di bawahnya lagi altitude mode. Nah, ini adalah fitur yang ingin saya jelaskan dari awal ya, teman-teman ya. Nah, di sini itu ada 3. Ada maksimum altitude, fixed altitude, dan current altitude. Nah, inilah yang saya maksud dari awal bahwa tidak semua tidak semua YouTube channel dan artikel yang membahas ini. Padahal setelah saya melakukan pengecekan pada saat penerbangan, fitur ini sangat mumpuni, teman-teman ya. Ini harus dijelaskan ke teman-teman karena setiap kondisi tempat itu berbeda. Oke, ini akan saya coba lebih dalam ya teman-temannya, dengan saya melampirkan videonya di sebelah kiri ya, teman-teman bisa lihat bagaimana maksimum altitude itu bekerja dan bagaimana fixed altitude itu bekerja. Saya sudah melakukan pengetesan pada kedua parameter ini. Yang pertama adalah maksimum altitude ya, di sini. Ya, maksimum altitude mode adalah pada saat dia GPS rescue. Ya, bisa sambil lihat video samping ya. Pada saat dia GPS rescue, ya, kuatnya akan mengambil titik tertinggi, ya, titik tertinggi drone yang pernah dicapai. Nah, walaupun teman-teman mengisi initial altitude di sini sebesar 30 meter, namun teman-teman setelah sepanjang perjalanan pernah menuju angka 70 meter dan tercatat oleh sistemnya. Nah, pada saat teman-teman GPS rescue, dia akan mengambil titik tertinggi, yakni 70 meter. Ya, tidak akan menggunakan initial altitude yang teman-teman buat di sini. Nah, kalau di artikelnya mengatakan bahwa maksimum altitude itu penyimpangannya sekitar 15 meter dari ini. Apakah dia akan memilih initial altitude atau 30 meter dan dia memilih altitude tertinggi yang pernah teman-teman capai. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, maksimum altitude ini tersendiri sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, saya menyebutnya kelebihannya dulu, teman-teman ya. Kelebihan dari max altitude ini di mana teman-teman terbang di lokasi yang teman-teman tidak ketahui. Ya, otomatis kan ketinggiannya berbeda ya, ketinggian obstacle-nya itu berada di ketinggian yang berbeda-beda. Tidak ada mungkin saja ada sebuah obstacle yang lebih dari initial altitude yang teman-teman buat di angka 30 ini. Ya, otomatis dengan pemilihan maksimum altitude, otomatis teman-teman tidak perlu khawatir pada saat GPS rescue, karena jika teman-teman pernah melewati ketinggian obstacle itu, berarti kemungkinan pada saat dia GPS rescue dia akan melewati obstacle tersebut karena ketinggian itu telah tercatat dan itulah patokan dari GPS rescue untuk melakukan ketinggian. Itu kelebihan dari maksimum altitude ya. Yang kekurangan dari maksimum altitude selama pengetahuan saya yang pernah saya jalani, bahwa dengan maksimum altitude ketinggiannya tidak terlalu akurat. Contoh yang saya video di samping ya, di sini saya menggunakan maksimum altitude padahal saya tidak memiliki dan tidak pernah terbang di ketinggian di atas 70. Pada saat percobaan pertama saya bisa terlihat jelas bahwa ketinggiannya itu berubah pada saat saya melakukan GPS rescue. Pertama pada saat saya GPS rescue pertama ketinggiannya 30, teman-teman. Mohon maaf di sini OSD-nya tidak muncul karena saya menggunakan digital. Jadi untuk OSD-nya tidak bisa kerekam, tapi saya akan menjelaskan secara langsung seperti ini ya. Di percobaan pertama ketinggian yang saya capai adalah kurang lebih di antara 31 sampai dengan 35 altitude-nya ya, sesuai dengan initial altitude yang telah saya buat. Namun setelah berputar beberapa kali penerbangan, saya melakukan flip and roll
freestyle seperti biasa dan saya kembali melakukan pengetesan. Alhasil pada saat saya lakukan GPS Rescue Switch ya, dia langsung naik tiba-tiba teman-teman, tidak terkendali, dan dia naik ketinggian 70 meter. Itu yang saya ini ya, saya agak ini, makanya saya maksud tadi kekurangannya itu di situ. Dia tidak terkendali, ngegas terus ya sampai ketinggian 70 meter dan berusaha kembali ke home. Saya rasa walaupun sebenarnya mungkin saja ini aman, tapi menurut saya tetap membuat kita deg-degan teman-teman, karena kurang lebih 70 meter ya, mau ngapain di atas sana Pak, 70 meter ya, otomatis kita memiliki jangkauan FPV yang cukup bagus, nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah terlampau jauh dan dia terbang tinggi, takutnya mengganggu. Walaupun sebenarnya secara hitungan ini FPV seharusnya semakin tinggi semakin bagus signalnya, harusnya seperti itu. Namun tentu saja tetap membuat kita deg-degan teman-teman. Itulah kekurangan dari maksimum altitude. Nah, di percobaan kedua saya telah mencoba fixed altitude. Fixed altitude di sini adalah pada saat GPS rescue, si drone-nya itu berusaha terus-menerus mencoba sesuai dengan altitude ini. Yang menjadi patokannya dia adalah initial altitude, bukan ketinggian yang pernah dicapai. Nah, mengapa saya mengatakan parameter ini cukup bagus untuk kita? Karena dengan ketinggiannya ini akan fix, teman-teman. Jadi dia akan penyimpangannya itu paling 15 meter, paling 40 ke 30, 35, 40, 50, 35. Dia akan berada di ketinggian yang datar. Tidak seperti yang max altitude tadi yang tiba-tiba pada saat ini langsung naik ke 70, gas langsung tinggi ke 70, setelah 70 baru RTH. Itu yang ini, setidaknya fixed altitude adalah dia berusaha rescue dengan ketinggian yang tetap sesuai dengan initial altitude yang kita setting. Ya. Ini yang kalau saya sarankan teman-teman memilih fixed altitude saja Om. Ya, teman-teman cukup memastikan bahwa 30 meter adalah ketinggian yang paling tinggi pohon atau obstacle yang ada di tempat teman-teman. Jika memiliki yang lebih ya tulis saja 40 atau berapa sesuai dengan teman-teman inginkan. Oke, terus yang di bawah terakhir adalah sanity check ya. Sanity check ini adalah memastikan semua sensornya bekerja dengan baik ya, semua parameter dengan baik, dengan sensor-sensor yang berfungsi dengan baik. Nah, ini sangat disarankan untuk dilakukan on. Sorry ya, di sini masih ada satu ya. Current altitude ya. Current altitude adalah ya ini yang paling parah nih, yang sangat tidak direkomendasikan nih. Current altitude adalah pada saat dia GPS rescue dia akan menggunakan ketinggian terakhir. Ya, dia menggunakan ketinggian terakhir ya. Dia terakhir bagaimana? Pada saat dia pada saat kita kehilangan signal ketinggian 20 meter, dia akan rescue dalam ketinggian 20 meter. Nah, pada saat kita GPS rescue di 10 meter, dia akan rescue di 10 meter. Lucu. Ini sangat tidak disarankan ya, walaupun mungkin saja bagus, tapi sangat tidak disarankan kalau menurut saya. Dari ketiga parameter ini, yang paling mumpuni adalah fixed altitude. Oke teman-teman, ini adalah pengaturan-pengaturan yang ada tersedia di Betaflight 10.7. Namun sayangnya ada salah satu parameter yang sangat penting yang tidak bisa dipilih di sini. Nah, itu adalah parameter jarak minimum GPS rescue bisa aktif. Ya, teman-teman mungkin pernah mendengar ada seseorang yang mengaktifkan GPS rescue, boro-boro di GPS rescue langsung crash ya, langsung disarm dan jatuh. Padahal settingan GPS rescue-nya sudah disetting sesuai dengan panduan yang telah dimiliki. Ternyata ada salah satu parameter yang harus dirubah di CLI. Sayang sekali ya, di 10.7 harusnya pengaturan itu sudah ada di sini seharusnya. Oke. Caranya bagaimana adalah untuk melihatnya adalah silahkan masuk ke CLI, ketiklah get sini ya. Tadi tunggu dulu sebentar. Oke. Ketiklah get GPS. Tekan enter. Nah, inilah semua parameternya sebenarnya ya. Sangat banyak di sini. Silahkan cari, teman-teman harus mencari GPS Rescue Main DTH. Ini adalah parameternya. GPS
Q min DTH adalah ya, kapan jarak minimum kuat itu bisa GPS rescue. Nah, di sini saya mengetelnya 50 alias 50 meter. Jadi, pada saat drone-nya berada di posisi di bawah 50 meter, dan saya mengaktifkan GPS rescue, otomatis drone-nya akan disarm karena belum memenuhi minimum GPS rescue-nya aktif. Nah, berbeda sebaliknya jika saya mengaktifkan GPS rescue di atas 50 meter, otomatis GPS rescue-nya akan aktif dan kembali sesuai dengan prosedur yang kita setting ya. Jadi cara untuk menyetingnya cukup gampang, teman-teman sisa copy seperti ini ya. Ketik set spasi paste yang tadi, terus gantilah angkanya. Angkanya bisa dipilih 1 sampai 1000 ya. Dari 50 meter sampai dengan 1000 meter. Wow, 1 kilo baru aktif. Bagaimana rasanya itu ya? Oke, nah itu tadi untuk mengaktifkan itu ya. Jadi ada banyak sekali parameter yang bisa teman-teman rubah di sini. Namun secara singkat dan secara yang penting adalah apa yang kita lakukan penyetingan pada tab file save tadi. Karena di sini secara apa ya namanya ya, original ya, atau pengaturan standarnya itu sudah cukup mumpuni sebenarnya ya. Di sini ada beberapa hal yang bisa teman-teman lihat seperti ini. Rescue initial altitude ya, yang tadi ya 30 meter. Descent distance-nya adalah 50 meter seperti yang tadi, kapan kepalanya mulai menurun. GPS rescue landing altitude, nah ini juga bisa teman-teman rubah ya. Jadi GPS rescue landing altitude adalah berapa ketinggian drone itu mulai disarming. Jadi pada saat dia menurunkan ketinggian dengan 50 meter, dia kan sudah mulai menurunkan ketinggian tuh. Pada saat dia turun terus menuju home point dan mencapai ketinggian 3 meter, otomatis drone-nya akan disarm sendiri. Kurang lebih itu penjelasannya di sini adalah GPS rescue landing altitude. Oke, ini adalah GPS rescue landing distance. Nah, ini GPS rescue landing distance adalah jarak antara drone dengan home point. Jadi jarak disarmnya. Kalau ini adalah ketinggian disarmnya, kalau ini adalah jarak disarm dari home point. Di sini adalah 10 meter. Nah, yang lainnya default juga tidak jadi masalah, brother ya. Oke, setelah semua pengaturan yang tadi, teman-teman sisa yang terakhir masuk ke OSD. Ya, di OSD ini teman-teman sisa memasang semua ya. Memasang yang paling penting adalah parameternya untuk GPS SAT ya. GPS SAT di sini berapa satelit yang kita gunakan, biasanya saya buat di bawah RSSI seperti ini ya. Terus home direction ya, home directionnya itu penting. Ini akan mengetahui di mana lokasi home pointnya kita ya. Jadi teman-teman harus memastikan, ini sangat penting. Kenapa? Ini juga mempengaruhi ya pada saat kita GPS rescue. Kalian harus melihat panahnya, memastikan bahwa dia berada di panah yang tepat sebelum teman-teman melakukan GPS rescue. Jangan sekali-sekali melakukan GPS rescue jika arah home point-nya itu keliru, karena dia akan bergerak ke arah panah atau home point yang tertera di panahnya itu ya. Harus teman-teman pastikan arahnya sudah benar. Oke, terus ini adalah home distance. Home distance itu adalah jarak dari home point. Teman-teman bisa memunculkan di sini agar mengetahui jaraknya ya. Terus ada lagi namanya altitude ya, kayaknya di atas ya. Oh ini ya, altitude ini agar kita mengetahui ketinggian kuatnya pada saat ini. Nah, untuk parameter GPS saya rasa hanya itu yang perlu diisi ya. Teman-teman yang lain biasa memasang ini GPS latitude ya, dia memunculkan latitude dengan longitude-nya ya. Mereka biasanya pasang di atas sini. Nah, saya sih tidak terlalu
musingin itu ya. Tapi sebenarnya itu sangat penting sekali teman-teman pada saat perekaman ini, jika kita melakukan perekaman pada latitude dan longitude-nya, otomatis pada saat kita kehilangan kuatnya, kita bisa melacak menggunakan Google Earth atau Google Maps dengan memasukkan GPS latitude-nya kita tadi supaya mengetahui sekitaran mana drone-nya kita crash sebenarnya. Kita tinggal mutar DVR kita, melihat posisi terakhir pada saat dia crash, mencatat latitude dan longitude-nya, otomatis kita menemukan lokasi di mana kuat kita terjatuh. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Saya rasa video ini sangat panjang sekali ya. Semoga teman-teman tidak bosan menontonnya ya. Jika teman-teman memiliki kendala lainnya yang tidak saya sebutkan pada kondisi saat ini atau video ini, silakan disampaikan di kolom komentar. Saya menerima saran, kritik, bentuk apapun yang sifatnya membangun channel ini. Sampai dengan hari ini channel ini belum terafiliasi ya, atau sampai dengan hari ini channel ini tidak termonetisasi, karena memang saya bukan tujuannya di situ. Saya tujuannya adalah berbagi dengan teman-teman semua. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan kali ini. Ada pertanyaan, saya ulang lagi, silahkan disampaikan di kolom komentar brother. Dan mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih brother. Thank you. Nih logonya saya nih, asal-asalan saja.